Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Trilan for Everyone di sini akan mempresentasikan progres kami tentang matriks. Di sini ada saya sendiri, Ahmad Fauzi Ramadan, Aldi Alfriansyah, Faras Fadilah, Raden Nini Prayoga. Sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu MPI dan bagaimana cara kerja dari pemrograman paralel MPI yang dilaksanakan dalam dua lingkungan, yaitu lingkungan A dan B, dan dapat disimpulkan bahwa cara kerja klaster dengan multicore itu berbeda, serta menggunakan spesifikasi yang berbeda juga. Pada progres kali ini, kami akan membahas tentang bagaimana cara kerja perkalian matriks dengan vektor, serta perkalian matriks bujur sangkar penuh yang akan dikerjakan dalam dua lingkungan, yaitu cluster Fasilkom dan multicore Fasilkom. Untuk tujuan ini, kami menganalisis performa perkalian matriks dengan vektor dan perkalian bujur sangkar penuh. Yang kedua itu algoritma matriks dengan vektor dan matriks bujur sangkar penuh. Yang ketiga, eksperimen yang akan dilakukan di dua lingkungan yang berbeda, yaitu cluster Fasilkom dan multicore Fasilkom. Dan yang terakhir, menganalisis jumlah prosesor yang dibutuhkan dengan ukuran matriks agar dapat mendapat X dan Y di lingkungan yang berbeda. Yang pertama ini, kita analisis performa dalam vektor. Analisis performa operasi matriks dan vektor ini sangat penting untuk memahami bagaimana kedua struktur data ini dapat bekerja dalam komputasi, terutama dalam konteks efisiensi. Operasi pada vektor umumnya memiliki kompleksitas yang lebih rendah. Contoh, penjumlahan dua vektor, ON, N di sini adalah jumlah elemen, dot produknya itu ON. Hasilnya, karena kesederhanaannya, operasi vektor lebih cepat dibandingkan matriks untuk ukuran data yang sama. Operasi matriks ini juga seperti perkalian matriks, biasanya memiliki kompleksitas yang lebih tinggi. Contohnya untuk dua matriks A, M kali N, A, M, dan waktu N, dan B, N kali P, B, N, waktu, dan P. Kompleksitasnya adalah O, M kali N kali P, O, M, waktu, N, waktu, P. Hasilnya dengan peningkatan dimensi, jumlah operasi meningkat secara eksponensial, sehingga matriks membutuhkan sumber daya komputasi yang lebih besar. Untuk algoritma ini akan dibacakan oleh Raden Nini Prayoga. Oke, yang selanjutnya itu adalah algoritma matriks. Yang pertama, itu ada inisialisasi dan setup MPI. MPI underscore init, yaitu menginisialisasi lingkungan paralel. MPI underscore com underscore rank yaitu adalah mengambil rank atau ID unik dari setiap proses. Kemudian ada MPI underscore com underscore size, itu mengambil jumlah total proses. Jika jumlah proses yang digunakan tidak sesuai dengan ukuran matriks, proses akan dihentikan dengan pesan peringatan. Yang kedua ada inisialisasi matriks. Yang pertama itu ada matriks AA dan BB diisi dengan bilangan acak pada proses root dalam kurung rank sama dengan 0 rank sama dengan 0. Kemudian ada matriks AA akan dibagikan menjadi beberapa bagian, satu untuk setiap proses. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faras. Selanjutnya ada perhitungan paralel. Operasi ini dilakukan secara lokal dalam setiap proses untuk elemen-elemen matriks sisi yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keempat ada pengumpulan hasil. Bagian-bagian matriks sisi dari semua proses dikumpulkan kembali di proses root rank 0 untuk mendapatkan hasil matriks lengkap. Yang kelima ada waktu pengukuran. Waktu komunikasi adalah waktu untuk distribusi data, MPI scatter, MPI bcache, dan pengumpulan hasil MPI getter. Waktu komputasi, yaitu waktu untuk melakukan perhitungan lokal dalam setiap proses. Yang keenam, ada pengumpulan hasil, efisiensi komputasi. Proses paralel memanfaatkan banyak prosesor untuk menyelesaikan tugas lebih cepat. Skalabilitas dapat digunakan pada matriks dengan dimensi yang lebih besar selama jumlah prosesor mencukupi. Optimisasi waktu komunikasi versus komputasi. Algoritma ini mencoba menyeimbangkan waktu komunikasi antar proses dengan waktu komunikasi lokal.
Hambatan dalam mengerjakan ini yaitu kurangnya pengetahuan tentang C, kesulitan dalam membagi waktu, dan kurangnya persiapan dalam mengerjakan tugas ini disebabkan oleh kesulitan dalam mengatur waktu dan minimnya pemahaman tentang C. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ahmad Fauzi. Oke, di sini kita bakal login ke lingkungan A dulu, cluster SSH. Aduh lupa. Ambil IP di cluster user 11 2 series. Oke. Di sini di sini udah ada codingannya, namanya matrix C. Ya, ini udah ada apa namanya file compile-nya. Tapi kalau mau compile gini, MPICC, nama file yang bakal nanti muncul sebagai compile-nya, habis itu min o dulu kalau depannya, min o matrix.c di sini. Kalau udah nanti dia nggak bakal ngeluarin apa-apa, berarti udah di compile. Nah, cara jalaninnya tuh mpi exec, habis itu file yang sudah di compile. Di sini kita bakal dikasih tahu cara makainya. Di sini ada tadi komen mpi exec-nya, terus min n ini apa namanya jumlah prosesor yang bakal digunakan, terus programnya, n ini ukuran matriksnya, terus sebelahnya jenis vektornya yang ada vektor jenis matriknya yang ada vektor, ada apa namanya vektor dan sangkar. Di sini kita bakal jalanin sangkar dulu. Tar dulu tabelnya, belum tabel. Bentar ya. Nah, di sini kita bakal jalanin di lingkungan A, MP-nya 1. Min n bisa 1, terus programnya matrix besar, ukuran matriksnya 128, terus jenisnya vektor. Di sini kelihatan ada compute time. Compute time tuh waktu komputasi, di bawah communication time. Oke, kita lanjut ke misalnya tambahin ukuran ininya, ukuran matriksnya 256. Dia bakal nambah compute time. Tapi communication time tetap nggak berubah, soalnya dia apa namanya? Soalnya dia ini menggunakan cuma satu prosesor, jadi nggak perlu komunikasi antara prosesor yang lain. Oke, kita lanjut ke 512. Semakin besar ukuran matriks, bakal bertambah waktu komputasinya. Oke, kita lanjut ke 1024. Habis itu 2048. Oke. Lanjut. Kita naikin Kita naikin jumlah prosesornya. Sekarang 2. Oh ya, ini jumlah prosesor nggak bisa lebih dari 4 kalau untuk di cluster ya. Soalnya di cluster cuma ada 4 core. Jadi kita taruh 5 di sini, error. Nggak cukup slotnya. Oke. Coba kita taruh tadi di sini 2. Nah, dilihat-lihat ini compute time-nya tuh lebih cepat daripada sebelumnya kan, yang menggunakan satu prosesor. Di sini 0,0005 ini di akhir 555 communication time-nya 1 di belakang lah. Tapi di sini compute time-nya berkurang, sedangkan communication time-nya menambah. Soalnya dia ada prosesor yang harus ada komunikasi antara prosesor. Soalnya sebelumnya kan cuma 1. Oke, kita lanjut ke 256. Tidak dari sebelumnya juga lebih cepat. Ya, lebih cepat.
tapi komunikasinya tetap tambah. Kita lanjut ke 512. Oke, sama 1024, terus 2048. Ya begitu. Terus kita ganti jumlah proses yang digunakan, klik 4, terus lalu di awal aja. Oke. Ini gunakan 4, terus sama ini 4 ini 256. Punya 512, terus 1024 itu 2048. Kalau kita misalnya ganti tipe matrix bisa sih. Coba kita dari yang awal banget nih, menggunakan kita bandingin dulu sama yang biasa, sama yang bujur sangka. Oke, di sini beda jauh ya. Compute time-nya lebih lebih besar sama lebih besar dari sebelumnya, sama communication time-nya juga nambah, padahal cuma satu proses. Oke, kita lanjut. Tadi udah semua ya di lingkungan A ya. Oke, udah semua. Coba kita lanjut ke ini, ke lingkungan D. Kedua. Oke. ILS sama kayak sebelumnya, ini udah ada yang dikompil, jadi kita skip aja cara kompilnya. Kita bakal MPI exec, terus sama usage-nya ya sama MPI exec. Kita kan di lingkungan B kan dia kan menggunakan CPU yang lebih tinggi, berarti core-nya lebih banyak kan. Jadi tadi kan kita coba 5 nggak bisa ya. Kalau kita coba 5 di sini ya harusnya udah bisa. Sana 28 vektor. Waduh, lupa N. Nah, bisa. Soalnya di sebelumnya kan error tuh karena melebihi core yang digunakan. Kalau di sini enggak. Oke, kita mulai dari A1 ya. Ini sama, lebih cepat. Terus 256. Ini lagi. Duh. Mars 12. 1024. Di 2048. Oke. Sini kita ganti jumlah prosesnya. Yang kedua sekarang mulai dari awal. 28, 56, Mars 12, 2004, 2008. Oke, sama kayak lingkungan A, semakin besar ukuran matriksnya akan memakan lebih waktu untuk komputasinya. Oke, kita ganti ke 4. 128, 256, ke 11, 2000.
Kita lanjut ke jumlah proses 8. 128 256 512 24 2048. Oke, lanjut ke 16. 256 512 24 2048. Oke, nggak lanjut kita ke apa namanya proses terakhir 32. 128 256 512 2024 sama 2048. Oke, jadi udah di sini satu lagi yang kurang saya tambahkan tadi. Misalnya kan di sini kan kita udah ngejalanin misalnya tadi kan 32 core 2048 ukuran besarnya kan. Oh, di sini dapatnya kan segini, dapatnya total segini. Tapi kalau dijalanin lagi nanti bakal beda tuh kan. Terus jalan lagi beda lagi. Karena apa namanya ini jadi selama kita menjalankan tugas ini gimana ngomongnya, kayak nggak konsisten kecepatan di antara dua-duanya computing dan komunikasi. Oke. Berikut ini adalah tabel hasil dari percobaan yang telah kami lakukan di kedua lingkungan tadi, yaitu dengan NP124 di lingkungan A dan NP1248632 di lingkungan B. Di sini kami menggunakan N itu dari 128 sampai ke 2048. Oke, kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan dari progres topik ini, ketika codingan dijalankan, kecepatan waktu dalam komputasi dan komunikasi terpengaruhi oleh beberapa prosesor beberapa prosesor dan besarnya metrik. Lebih banyak prosesor yang digunakan akan mempercepat waktu komputasi, tetapi akan menambahkan waktu komunikasi. Penambahan waktu komunikasi di saat menggunakan prosesor yang lebih dikarenakan diperlukannya komunikasi setiap proses yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaannya. Jadi intinya semakin banyak prosesor akan dia bakal menambah waktu komunikasi antara core, jadi perlu komunikasinya lebih tetapi dia mempercepat waktu komputasi. Jadi semakin dikit prosesor yang digunakan, maka akan semakin dikit keperluan untuk komunikasi. Nah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.